Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Sehat bersama Idi, dan masih bersama saya saat ini narasumber yang sangat cantik sekali pada hari ini. Beliau adalah Dr. Sandy. Bagaimana dokter? Tadi masih banyak yang harus disampaikan ya dokter ya, terkait pemahaman atau edukasi mengenai penyakit diabetes atau kencing manis ini. Tapi masih semangat ya dok ya? Betul. Nah ini dokter, biasanya kan kita sering jumpai orang gemuk itu setelah kena diabetes itu jadi kurus ya dokter. Apakah kegemukan tersebut menyebabkan diabetes dok? Ya jelas, jadi gemukannya atau obesitas ya kita sebut ya. Obesitas itu menyebabkan sel-sel penghasil insulin yang namanya sel beta pankreas itu jadi kurang sensitif lagi. Jadi istilah kita tuh resistensi insulin karena terlalu banyaknya lemak di dalam tubuh kita. Nah kalau sudah sel beta ini tadi kurang sensitif, ketika ada gula yang masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti kan kerjanya dia akan menjadi berat. Nah, jadi berat, akhirnya dia capek dan lelah, akhirnya rusak. Nah, ketika selnya itu rusak, gulanya kan sudah nggak ada yang mengurai lagi. Akhirnya timbullah gejala-gejala diabetes, begitu. Nah, untuk kasus yang demikian dokter, orang ketika mengidap penyakit diabetes itu langsung kurus gitu kan dokter ya? Berat badannya itu gimana itu dok? Ya biasanya itu tadi, jadi gulanya itu kan tidak bisa diserap oleh tubuh. Habis itu metabolisme dalam tubuh kita tuh sudah mulai berubah, sudah mulai rusak. Jadi sel gula-gula banyak yang sudah tidak bisa dipecah. Akhirnya nanti banyak gula yang di dalam darah, di dalam otot itu juga banyak. Itu akhirnya jadi pembuluh darah, kayak penyembuhan luka jadi terhambat. Lalu jadi intinya metabolismenya tubuh kita itu menjadi semakin sakit ya, jadi berbeda. Mungkin juga dari ke kurus. Mungkin dari situ juga ya dokter ya, yang mengakibatkan penyakit diabetes itu akhirnya merantak ke organ yang lain ya dok? Nah iya betul. Ya dokter, selain penyakit diabetes ini merupakan penyakit turunan ya dokter ya, apakah juga merupakan penyakit menular dok? Enggak ya dok ya. Tapi ketika seseorang misal kena diabetes, kemudian kita jenguk gitu kan, atau kita lihat lukanya gitu, masih aman dokter? Aman, langsung nular atau gimana? Panjang dia murni diabetes ya. Gitu. Murni diabetes gitu. Jadi ini juga menjawab asumsi dari masyarakat ya dokter ya. Kalau mungkin banyak yang bilang bahwa penyakit diabetes itu juga ada yang menular, itu salah besar ya dok? Iya, kalau plus yang lain-lain mungkin bisa. Apa itu dokter? Misalnya plus tuberkulosis, gitu, diabetes sama penyakit TBC, kan menular. Itu juga ada dokter seperti itu. Berarti kadang seseorang tidak hanya mengidap penyakit satu aja ya dokter? Iya. Wow, bahayanya juga seperti itu. Nah, dokter, sempat ada mitos juga ini dokter, katanya orang kalau lagi kena penyakit diabetes itu makan hewan undur-undur itu dapat menyembuhkan, itu benar nggak sih dok? Yang saya tahu ya ini ya, dari beberapa penelitian itu memang undur-undur itu kandungan omega 3-nya banyak, yang juga ada kandungan sulfonyl urea yang bisa menurunkan kadar gula di dalam darah. Tetapi boleh-boleh saja orang mengkonsumsi sesuai dengan anjuran orang lain gitu, tapi di dalam dunia kedokteran masih belum dipatenkan. Belum ya dok? Belum. Itu orang-orang dengar juga banyak hasilnya sih, tapi masih belum dipatenkan di kami. Ada manfaatnya juga ya dokter ya. Masih ada manfaat. Kemudian ketika seseorang sudah mengidap penyakit tersebut dokter, apa yang harus diperhatikan untuk konsumsi makanannya dokter? Kalau diabetes itu intinya sebenarnya bukan makanan manis ya intinya, itu intinya adalah karbohidrat. Iya. Karbohidrat yang karbohidrat itu kan bisa ada yang manis, ada yang nggak manis. Jadi orang-orang asumsinya akhirnya asumsinya ke makanan manis, padahal sebenarnya itu karbohidrat. Jadi fungsinya kan karbohidrat nasi. Kalau kebanyakan nasi, orang dengan kencing manis tuh gulanya bisa naik, gitu. Jadinya kalau orang dengan kencing manis itu intinya yaitu tadi
jaga gaya hidup sehat, terus berolahraga, konsumsi obat. Gaya hidup sehat itu makanannya juga diatur, jadi karbohidratnya ya nggak boleh terlalu banyak, atau cari yang karbohidrat yang pemecahannya lama. Contohnya, seperti apa itu dokter? Kentang, ya, baik. Itu pemecahannya lama. Selain itu? Jagung gitu. Oke. Kalau beras merah itu dokter? Beras merah itu juga lama, bisa sih. Bagus ya untuk pengganti nasi putih ya dokter? Iya, nasi putih itu gulanya tinggi sekali, karbonya gede ya. Jadi memang enggak, makanya kalau nasi putih kan disarankan hanya sedikit. Iya. Tapi kenyangnya sebentar lagi. Iya. Itu lapar lagi. Betul. Makan lagi. Betul. Nah, berarti kalau orang sudah kena penyakit diabetes itu juga harus memperhatikan itu ya dokter ya, mengurangi penyakit, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung karbo terlalu tinggi ya dokter. Kemudian kalau untuk yang lain, makanan yang manis-manis gitu dokter? Iya, otomatis gitu ya. Karena memang juga banyak orang ketika mengkonsumsi makanan yang manis juga jangan banyak-banyak makanan yang manis nanti kena diabetes itu gimana dokter? Nah, tadi kembali apakah dia punya faktor resiko enggak? Oh gitu ya. Kalau emang dia punya faktor resiko, biasanya dia makan gaya hidupnya sudah mulai nggak sehat, makan manis-manis terlalu banyak itu biasanya naik. Tapi kalau orang nggak punya faktor resiko, dia makan manis-manis itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pentingnya untuk aware ke diri sendiri. Betul. Sering-sering cek kesehatan aja. Nah, itu cek kesehatan dokter, idealnya itu angkanya berapa dokter? Kalau yang ACA, gula darah ACA itu 200. 200 itu untuk di bawah 200. Semua usia dokter? Semua usia. 200 itu di bawah 200 untuk standarnya? Iya. Oke, kalau tinggi tuh berarti di atas itu ya dokter ya. Nah kalau sudah mulai 200 misalnya habis makan nih, habis makan terus jenengan 250 itu sudah mulai aware. Nah, jangan-jangan aku kencing manis. Nah, harus diperiksakan ke laborat. Ini ada pemeriksaan lain lagi untuk memastikan apakah jenengan ada indikasi ke arah kencing manis atau tidak. Atau mungkin kalau sudah merasakan seperti itu dokter, ada penanganan pertama yang dapat dilakukan secara mandiri dokter? Apa dok? Pembatasan ya. Pembatasan makanan lagi ya? Badan lagi. Aku gemukan nggak ya? Oh gitu. Kan mesti orang-orang, saya yakin orang-orang kalau misalnya berat badan ideal, habis itu gaya hidup sehat tuh enggak. Tapi kalau udah punya faktor resiko, kegemukan, obesitas kan bisa pada semua usia kan, nggak harus usia 40 ke atas. 40 ke bawah juga bisa obesitas. Itu pasti nanti arahnya kebanyakan sih kencing manis. Tapi dari penyakit ini ada pengaruhnya nggak sih dok dari faktor pikiran dokter? Kalau pikiran biasanya ke gaya hidup. Ke gaya hidup lagi. Iya. Pikiran misalnya jarang tidur, terus kan kalau jarang tidur nggak mungkin melean kan, dia makan, betul. apa kan kayak gitu kan, minum manis, larinya ke sana ya udah. Gaya hidup lagi, balik lagi. Baik. Gitu. Khawatirnya kan gini, ketika seseorang sudah cek kadar gulanya tuh tinggi, nah itu akhirnya bingung tuh apa yang harus dilakuin, terus kemudian larinya juga ke sana gitu loh dokter. Tambah tinggi? Enggak ya dokter ya? Karena itu sekarang kan pemeriksaan kesehatan itu kan sudah banyak. Betul. Terus nggak kayak dulu, nggak sesulit dulu. Kan kita juga sudah ada jaminan kesehatan. Kita juga sudah ada dokter keluarganya. Nah, pakailah dokter keluarga itu. Nah, biasanya kalau dokter keluarga ini mahal gitu dokter, kadang biayanya. Kan udah ada jaminan kesehatan. Oh iya, bisa ya dokter ya? Kan udah ada dokter keluarganya. Nah, fungsinya itu. Jadi sekarang ada jaminan kesehatan, ada dokter keluarganya, kan sudah free kan biasanya kalau ikut jaminan kesehatan punya pemerintah itu bisa konsultasi, obatnya juga gratis. Nah itu kenapa pemerintah membuat jaminan kesehatan supaya masyarakat itu terjamin ya kesehatannya meskipun dia sakit apa aja. Nah, gitu. Ini juga memudahkan pemirsa ya dokter ya dengan jaminan kesehatan tersebut. Tapi jangan sampai dengan adanya jaminan itu terus kita tidak aware kepada diri sendiri ya dok, mengentengkan. Allah sudah dijamin oleh pemerintah aja. Ini pemikiran yang salah ya dok. Baik, sebelum kita tutup pada segmen terakhir ini dokter boleh memberikan himbauan atau mungkin kesimpulan dari tema bijak sehat kali ini dokter. Pada intinya pada semua usia, mau usia kita
muda, tua, kita tetap harus aware dengan kesehatan kita. Jaga kesehatan dengan menjaga berat badan ideal, gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, berolahraga, supaya kita tetap sehat, terhindar dari penyakit metabolis. Salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Dan langkah apa yang harus dilakukan ketika sudah mulai merasakan gejala-gejala tersebut, dokter? Datanglah ke fasilitas kesehatan. Itu yang pertama. Berkonsultasilah dengan dokter di fasilitas kesehatan tersebut. Penting juga untuk mempunyai jaminan kesehatan bagi kita ya. Jadi nanti apabila kita bukan pengen sakit, tapi jaga-jaga untuk diri kita sendiri, supaya kita kalau lagi sakit juga, karena penyakit diabetes ini kan jangka panjang, jadi nggak mungkin kita menyepelekan dari segi jaminan kesehatan. Baik, apakah penyakit tersebut juga bisa disembuhkan secara total, dokter? Enggak, tapi nantinya akan berangsur normal. Maksudnya kita tetap harus cek, cuman nggak bisa sembuh total. Tapi paling nggak kalau gula darah kita dalam batas aman dengan segala obat dan upaya kita, itu nggak akan menimbulkan gejala dan komplikasi lain, dan nggak akan kemana-mana penyakitnya. Cuman riwayat diabetes penyakit itu ya, dokter. Tapi kan dia tetap cek gula darah, tetap minum obat. Harus lebih rutin ya, dokter, pemeriksaan. Baik, terima kasih banyak dokter atas edukasinya yang telah diberikan pada kesempatan kali ini di Bincang Sehat bersama IDI. Sekali lagi terima kasih, dokter. Dan pemirsa, itu tadi Bincang Sehat bersama IDI bersama dengan Dr. Sandy DP dengan tema diabetes atau penyakit kencing manis. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Prima Arfantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Satu TV. Terima kasih, dokter.